Inilah rasanya tinggal di sebuah kontrakan yang ternyata adalah tempat portal goib. Mulai mau merebahkan punggung ya, itu gelas kosong saya masih pegang di tangan kiri gitu. Mata tertutup, langsung dari jendela itu muncul lagi pocong itu, melongok ke arah saya gitu. Saya coba tidur, tapi belum tidur. Seperti tiba-tiba saya ditarik sesuatu, itu saya masuk ke alam, entah alam apa ya. Itu ada hutan, tapi sosok itu saya lihat tuh sepertinya sundel bolong. Itu perutnya ada luka di situ, besar gitu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana nih kabar kalian saat ini? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di rumah kontrakan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Wawan, gimana sehat? Alhamdulillah. Kayaknya seger banget nih, abis mandi ya? Gimana kabar Bang Dani? Alhamdulillah sehat. Batiknya juga baru kayaknya nih. Batik kondangan ya. Sama kupluknya ini punya siapa ini? Jadi beli kupluk dapat batik. Oh, tapi nggak nawarin villa kan di sini? Oh, enggak. Dari mana ini barusan? Ini dari rumah. Oh, dari rumah langsung sini. Oke, kita pesan minum dulu ya. Mbak, nih Bang Wawan, suka nonton Jalan Buntu nggak? Suka. Nah, ini ada menu sajian Jalan Buntu nih. Mau minum apa? Menunya serem-serem sih. Air putih aja. Air putih? Ya udah, sama deh. Air kehidupan. Bang Wawan, tadi Siap. kan katanya punya pengalaman mistis di rumah kontrakan. Betul. Nih, emang Bang Wawan itu nggak ada yang ngasih tahu ya kalau kontrakan itu tuh serem banget? Sebetulnya ada. Jadi sebelum saya tempatin itu, kamar itu dipakai oleh Pak D sama Bude saya. Lalu dia karena udah tua, dia pindah ke Jawa. Lalu karena saya tahu dia punya niat seperti itu, saya bilang ke Pak D, nanti kamarnya saya tempatin ya. Iya, gak apa-apa tempatin, tapi jangan kaget ya. Kalau malam itu suka tidur tuh suka dikelonin manusia berkepala rusa. Serius? Nah itu udah dikasih tahu kok masih mau tinggal di situ? Saya pikir tuh waktu itu Pak D saya itu apa ya, bercanda gitu sama saya. Jadi saya nggak ambil pusing lah perkataan Pak D saya. Oh, terus kan yang bikin Bang Wawan nggak betah sampai keluar dari kontrakan itu kenapa? Jadi ada suatu kejadian di malam hari, itu saya dibilang tidur ya enggak, baru mau tutup mata gitu. Tapi di pikiran mau bikin kopi dulu gitu. Tapi pas pada saat tutup mata, itu saya dibawa ke dimensi lain oleh sosok makhluk sundel bolong. Sundel bolong? Iya. Kayak gimana sosoknya? Nah itu dia. Ini sundel bolongnya itu saya pikir itu seperti di TV-TV ya. Tubuhnya seperti manusia biasa. Tapi enggak. Bahunya itu bisa 1,5 meter sampai 2 meter bahunya. Itu jubahnya lurus besar gitu. Nah kenapa saya bilang sundel bolong? Karena saya melihat di bagian perutnya itu ada luka yang besar sekali di bagian perutnya. Makanya asumsi saya itu sundel bolong. Oh, serem banget itu. Yaudah, kita lanjut setelah ini ya. Siap. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita mistis dari Bang Wawan, pokoknya jangan kemana-mana, siapin cemilan sama minumannya, dan tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak,
Nah, Bang Wawan, Siap, Bang. minumannya sudah datang. Silahkan dicobain dulu. Siap, terima kasih. Makasih, Mbak. Silahkan, Bang. Ya. Saya minum ya, Bang. Ya, silakan. Nah, gitu. Kayak kopi. Bang Wawan nih, mau lanjutin sama yang diceritain tadi. Emang awal mula pada tahun berapa sih bisa tinggal di kontrakan ini? Iya. Gini, Bang. Jadi sebetulnya orang tua cerita nih ya, pada saat saya masih kecil itu tinggal di RT sebelah. Oke. Lalu Pak Udin menawarkan bapak saya mau nggak tinggal di RT dekat rumah saya. Pak Udin itu siapa? Pak Udin itu dia ibaratnya juragan kontrakan di wilayah situ. Oke. Gitu. Jadi bapak saya ditawarkan mau nggak tinggal di dekat rumah saya, nanti saya buatkan kontrakan. Nanti bapak kelola dah gitu. Oke. Nah, entah tahun berapa saya masih kecil dibuatkan kontrakan. Nah, kontrakan itu ternyata ada 4 pintu. Yang paling kanan itu dipakai orang tua saya dan adik-adik saya. Oke. Lalu yang kedua itu Pak D saya. Yang ketiga itu kan 3 petak ya, 3 ruangan. Nah, 2 ruangan pertama sama di tengah itu dipakai oleh kakak sepupu saya. Nah, yang di paling belakang itu dipakai oleh Pak D Budi saya, yang satunya lagi gitu. Nah, yang pintu keempat itu bentuknya tidak lurus, tapi menyamping bentuk kontrakannya. Jadi kalau dibilang apa ya, kayak huruf L gitu lah. Nah, itu menyamping, 3 ruangan menyamping, itu dipakai kakak sepupu saya lagi. Di belakang pintu yang ketiga ada bangunan kamar mandi. Jadi kontrakan itu kamar mandinya nggak ada. Jadi dibikin terpisah untuk mandi keempat kontrakan tersebut. Di luar berarti ya? Di luar terpisah. Gitu. Ini kejadian di tahun 2000. Pada saat itu di kontrakan pintu ketiga yang dipakai 2 keluarga, yang di depan itu kakak sepupu, dan di 1 kamar di belakang itu dipakai Pak D saya. Nah, Pak D saya bilang mau pindah di Jawa, jadi mau tinggal di Jawa. Gitu. Akhirnya spontanitas sih saya ngomong, Pak D, kamarnya saya pakai dah gitu. Oh ya sudah, kalau mau pakai gitu. Tapi jangan kaget ya, kalau malam suka dikelonin makhluk berkepala rusa. Oh, saya pikir itu bercanda gitu loh. Saya pikir bercanda. Ya udah. Di hari H-nya, di Sabtu Pak D itu saya pindah. Nah, saya kan libur tuh di hari Minggu. Hari Minggu saya beres-beres semua. Saya beresin, saya sekat itu rumah. Jadi tadi kan 3 ruangan, terus saya sekat biar yang keluarga di depan itu bisa ngelewatin kamar saya tanpa melihat saya aktivitas saya di dalam. Saya pagar. Terus saya bikin pintu di situ. Lalu di samping sebelah kiri itu saya bikin jendela, karena kan rumah yang keempat bentuknya dia nyamping ruangannya. Jadi saya bikin buat jendela buat angin-angin lah gitu. Sudah saya bersihkan. Malam pertama belum saya tempatin karena masih bau cat. Gitu kan, masih bau cat. Terus di hari kedua saya cek juga masih bau cat. Lalu di hari ketiga itu saya sudah menyiapkan kasur, saya bawa kasur, saya bawa tikar, meja belajar saya masukin di dalam kamar. Jadi posisinya itu kalau saya tidur adalah jendela itu sejajar dengan kepala saya. Jendela. Pintu itu sejajar dengan kaki saya. Nah, di jendela itu di bawahnya ada meja belajar saya. Gitu, ada kursi. Udah saya beresin semua. Senin saya aktivitas biasa
kuliah, nggak ada yang aneh. Di kamar itu nggak ada yang aneh. Saya aktivitas, lalu pulang. Sekitar jam 9 malam saya pulang. Saya beres-beres, makan, mandi, lalu saya beranjak mau tidur. Tapi namanya habis makan, habis mandi, kita nggak mungkin langsung ngantuk ya. Niat hati tuh pengen bikin kopi dulu lah gitu. Kopi. Tapi pada saat saya rebahkan badan, pada saat nutup mata, itu langsung merinding sekujur tubuh saya. Yang saya pikir, kenapa ini? Kenapa pada saat tutup mata saya merinding ngalaminnya gitu. Entah kenapa, kepala saya ingin menengok ke sebelah kiri. Saya. Pada saat itu baru muncul kepala pocong masuk dari jendela. Waduh. Saya pikir gini, perasaan tadi udah dikunci. Kenapa dia bisa tembus gitu? Itu merindingnya sekujur tubuh. Langsung melek. Gelas yang ada di depan itu, samping saya tendang, kabur saya. Saya pindah ke rumah orang tua saya yang di pintu pertama itu. Saya tidur di situ. Malam itu, saya bisa tidur nyenyak di rumah orang tua. Paginya saya aktivitas lagi. Saya pikir, saya lagi halu, saya pikir gitu kan. Saya aktivitas lagi, pulang malam lagi, pulang malam, udah seperti biasa, saya bawa air putih sama botol sama gelas, bawa ke kamar, nggak ada yang aneh. Suasananya tuh juga nggak ada yang aneh, biasa aja gitu loh. Udara dingin di luar sama di dalam itu sama aja. Nah, pada saat itu duduk, mulai mau merebahkan punggung ya, itu gelas kosong saya masih pegang di tangan kiri gitu. Mata tertutup, langsung dari jendela itu muncul lagi pocong itu. Melongo ke arah saya gitu. Saya pikir, Masya Allah, saya harus kuat, saya harus kuat. Sebisa mungkin saya baca. Ternyata dia nggak muncul hanya di jendela. Dia melongo dari jendela, dari pintu kemudian. Saya bilang, Masya Allah, makin mendekat, Masya Allah gitu. Mendekat. Akhirnya saya bangun, itu gelas yang saya pegang itu terpental. Saya kabur, tidur lagi di kamar, di rumah orang tua. Bisa tidur, saya pikir gini, pokoknya saya harus nenangin diri. Saya pikir gini, saya nggak ganggu, tapi dia ganggu. Saya pasti ada Allah yang membantu saya, karena yang iseng bukan saya gitu. Saya putuskan untuk hijrah ke rumah teman saya di daerah Jakarta Selatan. Gitu. Jadi kontrakan ini kan di daerah Jawa Barat ya. Saya izin sama teman saya, bos, izin gue nginep dah di rumah lo gitu. Ngapa lo? Saya ceritain tuh kejadian semua. Muka setannya takut sama setan gitu. Sialan lo, saya bilang gitu. Saya pikir begitu. Ya Allah gitu. Ya udah tidur aja. Memang saya emang sering tidur di tempat dia. Nah, aktivitas itu saya pikir kalau kita deket sama Allah, siapapun nggak akan ada yang ganggu kita. Nah, makanya pas di rumah teman saya itu, 5 waktu saya jalankan. Sholat sunnah seperti tahajud, sholat di pagi hari saya jalankan. Rutin 3 hari. Hari pertama saya lakukan gitu, kedua, ketiga, seperti itu. Hari ketiga pun seperti itu, akhirnya saya minta izin sama orang tua dari teman saya. Mak, pulang ya mak. Udah kuat, kata dia gitu. Insya Allah kuat. Apa sih bisa kamu gitu. Hari itu saya pulang. Sampai di rumah,
Ternyata di hari pertama saya nginep di rumah teman saya, adik saya yang kedua, dia tidur di kamar saya. Bang Wawan, kamarnya parah banget sih gitu. Parah kenapa? Aku tidur. Saya ngelirik di meja belajar Bang Wawan. Terus ada kaki. Saya pikir itu Bang Wawan di situ. Saya biarin awalnya. Tapi kok geser kursi, krek, krek, krek gitu kan. Terus ngeliat ke atas meja, ternyata tuh nggak ada badannya. Oh. Hanya sebagian pinggang dan kaki. Saat itu aku lari ke pintu, Bang Wawan. Nah, pada saat lari ke pintu, kasur itu seperti lompat dari atas kepala nutupin pintu. Itu yang dia cerita. Lalu saya buang itu kasur ke belakang, buka pintu, kabur. Terus tidur tempat bapak dah. Gitu. Oh, gitu. Saya pikir juga, apa ya? Kena juga loh. Apa yang dirasain gua gitu. Nah, siangnya ternyata adik saya yang pertama cerita juga. Jadi di hari keduanya, Bang Wawan, kenapa? Serem banget kamarnya. Emang ngerasain apa? Baru merem. Ada makhluk di samping kanan. Dorong-dorong. Aku tuh baca doa sebisa mungkin. Tapi rohku tuh keluar. Lah, tahu dari mana rohmu keluar? Saya bilang. Karena pas kedorong, saya ngeliat badan saya sendiri. Hah? Sampai segitunya? Lah, terus bisa bangun lagi gimana? Entah kenapa, saat kejadian ngeliat badan saya nyebut astagfirullahaladzim gitu. Nah, pada saat menyebut astagfirullahaladzim, tuh roh seperti masuk ke dalam tubuh lagi. Langsung bangun, kabur, pindah tidur di rumah bapak. Gitu. Oh, seperti itu. Kapok dong tidur di kamar. Nggak mau lagi, kata. Dia bilang seperti itu. Nah, tibalah waktunya malam. Saya udah persiapkan diri. Saya sholat isya dengan perlengkapan seperti orang mau sholat gitu ya. Plus saya bawa tasbih itu di tangan. Biar saya tidur dalam kondisi berzikir. Nah, masuk kamar, memang hawanya udah berubah, saya pikir. Nggak seperti di hari pertama saya masuk, dan tidak seperti di hari kedua saya masuk. Ini hawanya udah lain, saya pikir gitu. Saya tidur, baru mau mulai tidur, dari jendela sebelah kiri nongol pocong. Tapi wajahnya seperti ceria itu pocong sama saya pikir gitu. Ya aneh ini, pikir saya, pocong. Saya langsung baca doa sebisa mungkin, zikir sekuat saya. Lalu dia lompat ngelilingin kamar saya, karena kan pintunya ada di seberang. Itu terlihat itu pocong lompat-lompat keliling kamar menuju ke pintu. Nah, di pintu dia nggak langsung masuk, melongok lagi. Masa Allah, saya harus ngapain? Saya pikir gini, saya doa sebisa mungkin, ya Allah, gitu. Dia masuk, nggak seperti hari kedua, cuman melongok aja. Dia masuk mendekat. Allahu Akbar, subhanallah, saya bilang Allahu Akbar. Makin dia mendekat, itu berjarak 30 cm dari siku saya sebelah kiri. Gitu. Aduh, di depan mata, Masya Allah, saya harus bagaimana, saya pikir. Baca doa sebisa saya mungkin. Dia sampai nunduk, wajah itu ada di depan mata saya. Nah, saya melihat, pada saya baca doa itu, wajah dia tuh seperti bergetar, gitu. Berarti dia nggak kuat sama bacaan yang saya baca, gitu kan. Nah, akhirnya dia berdiri, tegak. Setelah bacaan saya mulai kendor, dia nunduk lagi. Bacaan saya sekuatin lagi. Akhirnya dia berdiri lagi, dia berbalik arah,
membelakangi saya, dia lompat tuh ke arah kamar mandi. Karena di belakang kamar saya kan kamar mandi tadi umum. Lari, kira-kira sekitar 4 kali lompatan, tiba-tiba saya punya niatan memberanikan diri bahwa lo tuh ganggu gua gitu. Gitu. Kalau bisa jangan ganggu di sini lagi. Saya berdiri, saya pegang itu ikat kepalanya dia, saya banting. Wah, sekuat saya. Ini tangan pun bergetar rasanya. Gemetarnya super gemetar. Pocong itu bangun, tapi lompatnya lebih cepat. Gitu. Nah, saya lihat tuh dia lari ke arah kamar mandi, tapi ternyata lewat dari kamar mandi. Saya lihat, itu kemana dia? Nah, dia masuk ke pohon pisang. Ternyata dia masuk pohon pisang. Saat itu saya pegang tasbih saya, ternyata yang kepegang cuman ada 5 butir. Yang lainnya udah berantakan kemana-mana. Kok sampai putus gitu. Habis itu saya ambil wudu. Udah buat tenangin diri, ambil wudu. Setelah itu saya bisa tidur dan nyenyak. Saya tidak mengalami hal apapun setelah kejadian itu. Dan kebetulan pas besoknya saya mau mandi, saya iseng tuh ngeliat pohon mana sih yang dimasukin pocong itu. Ternyata pohon yang dimasukin oleh pocong itu, pohon pisangnya udah rubuh. Padahal di hari sebelumnya itu masih berdiri kokoh gitu. Saya pikir, kok rubuh ya gitu. Udah, setelah itu kejadian aman semua. Di hari kelima dari kejadian itu, entah kenapa ya, kok awalnya kembali seperti gangguan pocong yang terakhir, saya pikir gitu. Saya coba tidur, tapi belum tidur. Seperti tiba-tiba saya ditarik sesuatu, itu saya masuk ke alam, entah alam apa ya. Itu ada hutan, tapi sosok itu saya lihat tuh sepertinya sundel bolong. Dan kenapa saya bilang sundel bolong? Itu perutnya ada luka di situ, besar gitu. Dan saya bilang, ini kok nggak seperti di TV ya? Ini bahunya besar, sundel bolongnya besar, jubahnya juga besar gitu. Sampai di situ saya ingat astagfirullahaladzim itu. Langsung tubuh saya bisa, roh kita bisa masuk ke tubuh saya langsung melek seketika. Itu badan tuh keringet dingin di dalam yang dia saya rasain. Ya sampai di situ saya pikir, saya harus apa lagi gini? Kalau ini mah nggak sanggup saya gitu. Akhirnya kamar itu tidak saya tempati. Tidak saya tempati. Saya cerita ke teman-teman. Saya ngalamin ini itu segala macam. Terus adik saya juga ngalamin di kamar itu. Cobalah ke orang pintar, Iyalah, orang yang bisa melihat itu, gue bilang. Ya udah. Akhirnya saya dikenalkan oleh teman tuh, Pak Danu namanya. Bang Wawan, ini Pak Danu yang saya ceritakan itu ya. Dan itu pun saya diajak teman saya ke rumahnya dia di daerah Jagakarsa. Oh, ini Bang Wawan. Iya, kenalan Mbak Danu. Saya Wawan. Ya kok, si Adi udah cerita kok apa yang Bang Wawan alamin gitu. Gini Bang Wawan, nanti kapan waktu saya akan main ke rumah Bang Wawan. Tapi tidak sekarang, karena saya mau pergi mungkin sekitar 3 hari gitu ya. Akhirnya ya Pak Danu, sebelumnya saya banyak terima kasih kalau Pak Danu mau ngecek di kamar saya. Ya udah, saya pamit. Hari itu saya pamit pulang. Sambil nunggu Pak Danu datang, selama itu juga saya tidak tidur di kamar.
Oh, oke. Saya tidur di orang tua. Ya, aktivitas seperti biasa. Di hari ketiga itu akhirnya malamnya Pak Danu ngabarin saya. Jam berapa tuh? Sekitar jam 8 malam Pak Danu ngabarin saya bahwa besok insya Allah pagi jam 10 saya datang ke rumah Bang Wawan ya. Oh, oke. Nah, Pak Danu pesannya seperti itu. Jadi pada hari Kamis, itu kejadian hari Kamis, di hari keempatnya, jadi di hari ketiga dia Pak Danu ngabarin malam. Di hari Kamisnya itu di jam 10 aktivitas saya hentikan semua. Saya memang berniat untuk nunggu Pak Danu. Akhirnya Pak Danu ngabarin tuh bahwa dia udah sampai. Memang di rumah kontrakan itu mobil nggak bisa masuk. Akhirnya saya lari ke depan jalan, saya arahkan untuk dia parkir di lapangan bulu tangkis. Jadi di situ ada bulu tangkis, saya arahkan untuk parkir di situ. Nah, Pak Danu itu dia bersama temennya 2 orang. Jadi mungkin yang satu nyopir, yang satu dampingin sopirnya. Nah, Pak Danu di belakang. Nah, turunlah. Gitu. Saya kenalan karena saya kan baru lihat itu yang bareng sama Pak Danu. Yang satu namanya Samsul, yang satu lagi namanya Idan. Gitu. Akhirnya saya ajaklah itu ke rumah saya. Ayo Pak Danu ke rumah saya dulu. Gitu. Perjalanannya adalah sekitar 10 menit dari lapangan bulu tangkis itu. Sesampai di rumah, orang tua saya kaget, kok temennya kamu tuh orang tua gitu kan, orang tua. Akhirnya saya pelan-pelan saya ceritakan. Sebelum saya ceritakan secara detail, itu sebetulnya orang tua saya itu ada pekerjaan pengrajin keripik tempe, usaha keluarga lah. Gitu. Nah pas ada tamu, orang tua saya, bapak ibu saya itu berhenti mengerjakan itu. Nah, yang mengerjakan adalah saudara-saudara sendiri. Nah, masuklah, saya suruh masuk tuh. Ayo Pak Danu, masuk ke dalam. Nah, Pak Danu duduk di pojok sebelah pintu sama teman-temannya. Nah, saya dekat pintu, orang tua saya di depannya Pak Danu. Sebelum Pak Danu cerita, saya udah jelaskan ke orang tua saya begini ceritanya. Saya, Pak, Bu, Pak Danu ini punya niatan baik untuk apa gitu. Bapak saya gitu. Mau coba bersihin kamar. Kamar siapa? Kamar saya lah Pak gitu. Emang kenapa? Bukannya baik-baik aja. Bapak saya kaget tuh. Saya kasih tahu itu. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya menemukan kejadian-kejadian yang saya ceritakan tadi. Oh, bapak saya sampai bilang, oh, ya udah. Pak Danu, akhirnya bapak saya yang ngomong ke Pak Danu bahwa, ya minta tolong Pak Danu supaya kamar yang ditinggali oleh anak saya bisa bersih dari gangguan. Biar anak saya dalam kondisi kuliah bisa fokus belajarnya di kamar. Pak Danu menjawab, Insya Allah Pak, sebisanya saya, semampunya saya, semua itu kehendak Allah kok. Saya cuma perantara dan coba membantu. Nah, selesai bicara itu, saya izin ke Bapak, Pak, saya ajak Pak Danu ya ke kamar gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dari pintu depan itu masuk ke belakang. Jadi lewat kamar saya itu lewat pintu belakang rumah kamar orang tua saya. Nah di situ saya ketemu sama kakak sepupu yang tinggal di depan kamar saya. Wan, bawa siapa? Nggak ngapa-ngapain saya bilang gitu. Cuman mau bersihin kamar. Rapi
Rapi banget, wangi lagi. Tamunya wangi banget gitu. Ya, Mbak, tak tinggal dulu ya. Saya ngantar tamu ke kamar. Ya. Mudah-mudahan beres. Gitu kan. Nah, sebelum saya melangkah, saya ingat, Mbak, selamat tidur situ ada gangguan nggak, Mbak? Enggak. Masmu aja tidur pules, ngorok lagi. Ponakanmu juga tidur pulas, nggak ada gangguan, Mbak juga nggak ada gangguan. Makanya nih aneh Mbak ngelihat kamu dengar cerita begitu, karena ada gangguan. Ya, itu yang nggak saya alami, Mbak gitu. Ya udah, semoga aja berhasil, Mbak saya gitu. Akhirnya Pak Danu ke kamar saya gitu. Sampai di depan pintu kamar, pintu saya buka. Pak Danu izin ke saya, Bang Wawan saya masuk ya. Ya silakan. Ya beginilah keadaannya. Pak Danu kamar saya. Ya. Lalu dia berdiri tuh di tengah-tengah kamar, melihat pojok kanan, lalu di pojok kanan kiri, terus pojok di belakang kiri dia, pojok di belakang kanan dia. Semua pojokan dia lihat, atas dan bawah. Setelah itu dia berdoa tuh, entah baca apa dia nunduk dengan memejamkan mata, saya nggak tahu dia baca apa. Setelah itu dia melek, lalu ngajak saya keluar. Saya pikir, kenapa pada ngajak saya keluar ya? Gitu. Saya diajak keluar, sebentar ternyata dia mau cerita. Ini auranya besar sekali Bang Wawan, gitu. Semoga aja saya mampu, semoga aja Allah juga membantu. Saya lakukan sebisa mungkin ya Bang Wawan. Insya Allah semua berhasil apa yang diniatin Bang Wawan. Amin. Pak Danu, Bang Wawan bantu doa ya. Ya. Lalu dia masuk ke dalam, dia ajak temannya yang 2 orang itu ke dalam. Pintunya ditutup, saya nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam, cuman bunyi duk-duk, tahu ada yang bergeser, sok gitu. Saya dengar suara itu aja, ada suara teriakan, kayak apa ya, raungan gitu ya, gitu. Terus ada suara komunikasi dia, entah komunikasi dengan siapa. Hampir 2 jam dia di dalam. Saya pikir, wah lama banget ya, ada apa? Saya pikir. Akhirnya dia keluar tuh. Dia keluar, itu keringet di tubuh Pak Danu tuh banyak, baju sampai basah gitu. Aroma wanginya juga nggak hilang, aroma tubuhnya Pak Danu. Saya bilang memang wangi banget. Bang Wawan, ya Pak Danu gimana Pak Danu? Gini, ini makhluknya nggak cuma satu makhluk yang Bang Wawan lihat ya. Saya bilang iya. Kalau yang saya alami 2 makhluk yang saya tahu, pocong dan sundel bolong. Dan kalau adik saya yang kedua lihat itu kaki di atas meja tanpa badan. Nah, adik saya yang pertama itu diganggu sosok, akhirnya dia memutuskan tidak tidur di situ lagi. Ya seperti dugaan saya. Maksudnya gimana Pak Danu? Dugaan seperti apa Pak Danu gitu? Kalau ngobrol begini nggak enak nih, Wawan. Oh iya, lupa. Saya terlalu penasaran, ingin tahu ceritanya, jadi ngobrolnya berdiri begini. Ayo ke rumah bapak saya bilang gitu. Kita jalan ke pintu belakang rumah bapak saya, lalu mengarah ke depan pintu masuk rumah. Nah, duduklah di ruang tamu itu. Ternyata banyak tetangga itu ngumpul, pengen tahu cerita. Akhirnya saya tutup hording semua. Gitu. Hording saya tutup. Saya nyalakan lampu. Nah,
Pak Danu cerita, tadi saya coba berkomunikasi dengan makhluk yang saya temui. Memang yang saya lihat itu tidak satu makhluk situ. Banyak makhluk, nggak seperti Bang Wawan dan adik pertama dan kedua Bang Wawan cerita. Itu sebetulnya lebih banyak lagi. Oh, Gitu. Saya baru tahu deh seperti ini. Biasanya orang kalau digangguin satu makhluk atau dua makhluk. Ini Pak Danu kok punya bicara seperti itu ya? Nggak cuma satu makhluk atau dua makhluk. Terus bagaimana nih Pak Danu? Saya bilang gitu kan. Begini Bang Wawan. Itu kuncinya sebetulnya ada di janin. janin. Iya Bang, janin. Saya bilang, janin? Janin apa maksudnya Pak Danu? Saya bilang. Jadi ada janin yang terkubur di situ bertahun-tahun. Akhirnya banyak makhluk yang mendekat ke janin itu, jadi seperti perkampungan. Di kamar Bang Wan itu perkampungan gaib gitu. Sebetulnya kalau Bang Wan tetap tinggal di situ, nggak cuman makhluk yang Bang Wan lihat, bakal banyak yang Bang Wan lihat gitu kan. Aduh, gimana Bang Danu? Saya ngomongnya sih di situ gitu, karena dekat orang tua. Gini Bang Wawan, saya sudah coba mau angkat janin itu, tapi itu seperti portal pintu gaib gitu, bisa tembus kemana, ke alam gaib, dia bilang gitu. Masya Allah, saya bilang. Terus saya harus gimana Pak Danu? Saya harus lakukan apa nih? Pak Danu cuma pesan, lebih baik gak usah tidur di situlah. Biarkan ruangan itu kosong. Oh gitu Pak Danu. Pak Danu saat itu jam 4 sore dia izin pulang karena nanti setelah maghrib dia ada acara, dia bilang. Oke. Ya udah Pak Danu, terima kasih waktunya, sudah diluangkan waktunya untuk datang ke sini melihat kamar saya dan mencoba membantu. Terima kasih. Terus orang tua saya juga bilang, makasih ya Pak, sudah membantu. Nah, saya antarkan tuh akhirnya Pak Danu ke tempat parkiran. Saya temenin beliau sampai dia mobilnya tidak terlihat lagi. Setelah mobilnya tidak terlihat, saya pulang. Akhirnya yang saya takutkan tuh muncul. Kenapa? Akhirnya orang tua saya tahu kejadian itu dan khawatir. Sebetulnya saya nggak mau cerita, tapi akhirnya mau nggak mau cerita. Jadi khawatir orang tua saya tinggi jadinya. Akhirnya daripada orang tua saya khawatir, saya memutuskan untuk kalau gitu saya ngekos aja lah di kampus, dekat-dekat kampus. Toh juga saya lagi intens ke kampus di semester ini. Tapi kalau pas lagi senggang waktunya saya pulang dan cari tahu kenapa makhluk itu masih ada di situ dan bagaimana caranya. Akhirnya ketemu tuh Abah Usman. Jadi di rumah itu, di rumah orang tua saya tuh, ya ketemunya sih nggak sengaja. Awalnya dari tempat kampus, mau niat nginep lah di rumah orang tua. Itu di jalan, ada orang tua lagi ngopi, gitu, ngerokok, kretek, dengan baju batik yang lusuh, gitu. Saya tahu dia ini orang lama gitu di situ, orang lama di situ. Tapi kayaknya ini kesempatan saya untuk ngobrol sama dia nih, gitu. Saya korek, pengen tahu nih dulunya seperti apa gitu. Mendekat lah, saya goda. Bah, udah tua ngobrol sendirian. Aneh loh Bah gitu. Saya bilang gitu. Sini kalau mau nemenin ngobrol gitu. Asalkan kopi dibayarin. Gampang. Saya nggak tahu nama kamu loh. Abah Usman gitu kan. Iya.
sering papasan tapi nggak pernah tahu namanya. Kalau saya mah tahu, terkenal ya. Iya, Abah Usman terkenal. Orang paling lama di sini. Siapa yang nggak kenal Abah Usman? Akhirnya saya kenalkan diri. Saya Wawan, Abah. Terjadi percakapan di situ ya. Saya mulai cerita, Abah Usman motong. Kopi dulu. Bikinin kopi bang, gitu kan. Jadi warung kopi. Nggak lama kopi datang deh. Kopi udah datang. Ceritalah. Dia bilang gitu kan. Gini bah, tahu kan kontrakan yang di 4 pintu di bawah? Iya, kamu kan di situ kan? Sama orang tuamu? Iya bah. Cuman gini bah, saya tuh ditampakkan makhluk pocong. Saya ngalamin itu 3 hari. Adik saya ngelihat kaki di meja gelantungan, goyang-goyang. Adik saya nyebutnya adik saya yang pertama nyebutnya makhluk, entah makhluk apa gangguannya. Saya jadi pengen tahu nih, kebetulan sama ketemu Abah nih, saya pengen tahu nih bah, itu asal muasalnya gimana sih gah? Kok kamar saya bisa angker gitu? Tanya Abah, emang Abah orang pintar, dia bilang gitu kan. Abah bercanda aja sih bah, serius nih bah. Saya tuh sebetulnya nggak mau ngekos di dekat kampus, kayak dekat orang tua. Jadi sebelum kontrakan itu dibuat, kamu tahu kan, di belakang rumahmu masih hutan. Ya memang itu dulunya kontrakmu belum, itu sampai ke depan itu masih hutan. Pohonnya besar, lebih banyak pohon kecapi, ilangnya tinggi-tinggi. Orang yang masuk ke situ cuma nyari burung, dan itu jarang-jarang. Dan kalau mau tahu ya, kan belakangnya itu kali tuh, hutan belakangnya kali. Tuh warga seberang, kalau sudah maghrib lewat daerah rumahmu, dia akan balik kanan. Lebih baik cari jalan lain. Oh. Gitu. Jadi di situ tuh sebetulnya nggak ada jembatan. Adanya jembatan kabel PLN tuh yang warna merah. Tapi memang itu jalan pintas. Oke. Gitu. Meskipun dia agak susah, kan biasanya dipagerin jeruji gitu ya. Yeah. Nah, meskipun agak suka, mereka lebih baik lewat situ karena lebih cepat. Kalau alternatif lain lebih jauh. Nah, jadi kalau udah maghrib, warga seberang itu langsung balik kanan, gitu aja gangguan. Dan di situ kata Abah, banyak monyet. Padahal kalau siang, kita aja ngeliat monyet juga enggak. Ya kan? Tapi kalau malam, itu banyak monyet-monyet lompat. Oh. Itu yang jadi anehan, Abah. Ya udah, kalau menurut Abah, kalau kamu diganggu seperti itu, ya udah menyingkir aja. Ya syukur-syukur kalau kamu punya kenalan orang pintar. Abah kali punya kenalan orang pintar di sini, bah, bisa kali bah gitu. Nah, Abah juga takut. Abah Usman ngomong gitu. Oh, waduh, Abah yang udah lama di sini aja takut, gimana orang lain? Saya kan pendatang, bah gitu. Dah, mendingan kamu menyingkir. Begini Wan, saya jujur dah akhirnya sama kamu nih. Jadi pada saat itu rumah yang kamu tempatin itu adalah hutan. Nah, ada satu kisah di seberang kali itu ada seorang wanita datang ke dukun beranak dalam kondisi hamil. Si dukun beranak akhirnya ngecek itu perutnya. Dia bilang, ini belum waktunya untuk melahirkan, gitu. Tapi wanita itu memaksa untuk dikeluarkan. Ditanya oleh dukun beranak itu kenapa gitu. Tanpa mau cerita, wanita itu memaksa dukun beranak itu untuk menggugurkan. Akhirnya dukun beranak itu melakukan itu, pelahiran dengan terpaksa. Janin itu keluar, lalu dibawalah ke daerahmu, Wan, dikubur daerah situ. Tapi
posisi persisnya Abah nggak tahu di mana. Karena kan udah bertahun-tahun, bentuk dulu dan sekarang itu beda dengan pohon-pohon yang dulu. Gitu. Saya letaknya nggak tahu. Kalau memang orang pinter yang kamu bawa bilang seperti itu, ya bisa jadi ada di kamarmu, gitu. Dan saran Abah nih, kalau kamu sudah coba cari, tanya sini sana sama orang pinter, ya sudahlah, demi keamanan kamu, lebih baik kamar itu nggak usah kamu tinggali lah, gitu. Oh gitu, Bah. Iya sih, Bah. Saya sih udah ngekos deket kampus. Ya udahlah, ngapain ke situ lagi? Lo udah ngekos deket kampus, apa yang mau yang dicari lagi? Mau iseng, mau diganggu lagi? Nggak kelar-kelar. Mendingan kamu ngurusin kuliahmu sampai kelar, udah beres. Gak usah pikir macem-macem. Saya seneng nih Abah ngomong begini nih, nyemangatin saya untuk kelar kuliah. Saya kalau dapat nasihat orang tua kayak gini kan saya seneng, Bah. Biasa orang tua juga akan sama seperti itu semua. Akan memberikan nasihat yang baik. Bah, saya minum kopinya, Bah. Minumlah. Orang dibeliin. Gratis nih, Bah. Iya, kata dia gitu. Bah, kapan-kapan saya main ke rumah Abah. Main lah. Udah tahu kan rumah Abah? Tahu. Akhirnya percakapan itu selesai. Akhirnya saya pulang ke orang tua. Ya udah. Niatan untuk nempatin kamar itu sirna semua. Dan nggak punya keinginan lagi untuk nempatin kamar itu. Oke. Bang Wawan minum dulu. Ya. Sekalian mau tanya nih, berarti ini kejadian si janin itu dikubur di lahan itu tuh jauh sebelum tahun 80-an gitu ya? Iya. Oh. Infonya dari Abah Usman itu sekitar tahun 70-an. Gitu. Jadi udah lama banget. Udah gitu? lama banget. Oh, oke. Sampai Abah Usman sendiri nggak tahu itu kan persisnya ditanam di mana nggak tahu. Terus Bang Wawan, emang si pemilik nih nggak tahu nih kalau misalkan dulunya silsilahnya si lahan itu tuh ada kejadian seperti itu? Pak Udin pernah cerita, itu kan cerita dulu sekali, memang ada gitu. Tapi ya, apa namanya, nggak ada lah zaman sekarang. Sekarang teknologi udah maju, nggak perlu seperti itu gitu. Kita jalan masing-masing aja. Mereka ya kita. Ya, jadi mengindahkan gitu ya? Iya, mengindahkan. Terus tadi siapa paranormal namanya Pak Danu? Pak Danu. Dia waktu ngubungin malam-malam tuh lewat mana, kan tahun 2000 belum ada handphone. Dia tuh ngabarinya telepon rumah. Oh, telepon rumah? Iya. Oh, pada saat itu nggak ada handphone. Ada telepon rumah, nggak seperti sekarang. Gitu. Nih, Bang Wawan, sebetulnya si orang pinter ini ngasih tahu nggak? Sosok pocong ini tuh sebetulnya siapa dan datangnya dari mana? Jadi janin yang di dalam kamar itu menarik perhatian makhluk-makhluk di sekitar. Oh. Ingin mendekat, gitu. Makanya yang saya temui dan adik-adik saya temui itu berbeda-beda macam. Jadi banyak makhluk di situ yang ibaratnya matanya tuh tertuju oleh janin itu. Pak Danu bilang memang itu portal keluar masuknya ke dimensi lain. Oh, gitu. Termasuk si sundel bolong itu? Iya, betul. Okay. Yang sering berkeliaran. Nah, untuk warga sekitar nih, sebetulnya, kan tadi bilang kalau lewat situ lewat maghrib tuh udah pasti balik kanan gitu ya. Tapi, pernah nggak ada yang ngasih tahu ke Bang Wawan sekeluarga tentang silsilah rumah ini? Silsilah rumah itu? Iya. Nggak ada yang cerita. Nggak ada. Jadi seperti apa namanya? Dulunya seperti apa atau bagaimana? Cuman waktu itu kan menawarkan mau nggak tinggal di dekat kontrakan saya, nanti saya buatin gitu. Nah itu dibuat seperti itu aja. Maksudnya supaya nggak kosong ya? Iya. Gitu. Jadi supaya ada kehidupan di situ. Ya, ada kehidupan. Nah, Sobat Buntu nih, buat kalian yang mau ngontrak atau yang sudah ngontrak pun,
sebaiknya kalian lebih meningkatkan ibadah kalian. Dan bagi kalian yang baru mau menempati, alangkah lebih baiknya kalian adakan syukuran atau pengajian supaya kalian lebih aman dan terhindar dari segala godaan-godaan goib yang ada di sekitar. Bang Wawan, nih makasih banget sudah datang, sudah cerita. Tapi sekarang tempat itu kayak gimana nih? Oh, sekarang udah digusur, Bang. Oh, udah digusur? Udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah jadi hutan belantara lagi. Oh gitu? Iya. Karena di tahun 2023 itu dibeli oleh pihak swasta. Oh. Nah, saat ini cuma hanya dipagar. Jadi tumbuhan liar udah tumbuh lagi besar-besar. Oh gitu. Iya. Malah makin angker dong. Kurang tahu ya seperti apa. Terus keluarga tinggal di mana nih sekarang? Orang tua di kampung. Oh. Sama adik udah pada berkeluarga lah. Oh, saya pikir masih ada gitu rumah kontrakannya itu. Enggak, udah nggak ada. Iya, ya udah dah. Mungkin itu yang terbaik ya. Iya. Lahan itu biar lebih tenang gitu ya. Oke. Pokoknya terima kasih, salam buat keluarga dan sukses buat usahanya. Terima kasih. Oke. Usahanya apa sih? Keripik tempe. Sukses ya. Amin. Oke, buat Sobat Ubuntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Wawan atas rumah kontrakan yang ditempatin keluarganya. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan lupa tetap tonton terus video-videonya apa? Jalan Buntu.